Di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi pegunungan biru dan hutan berkilau, ada sebuah desa kecil bernama Lembah Cahaya. Desa itu terkenal karena setiap malamnya dipenuhi Kikunong yang bersinar seperti bintang jatuh. Di desa itu tinggal seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Lumi. Rambutnya hitam berkilau, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia tinggal bersama neneknya di rumah kayu kecil di tepi hutan. Lumi berbeda dari anak-anak lain. Ia tidak takut gelap. Justru ia merasa malam hari menyimpan banyak rahasia indah. Suatu malam, saat angin berdesir pelan dan kunang-kunang mulai menari di udara, Lumi duduk di samping neneknya yang sedang merajut. Nenek berkata pelan, "Lumi, dulu lembah ini tidak selalu bercahaya. Dulu, malam sangat gelap, sampai orang-orang takut keluar rumah." Lumi membelalakan mata. "Lalu bagaimana bisa jadi seindah ini, Nek?" Nenek tersenyum karena lentera hati, lentera ajaib yang hanya bisa menyala oleh kebaikan dan keberanian seseorang. "Di mana lentera itu sekarang?" tanya Lumi penasaran. Nenek menatap hutan hilang. "Sejak puluhan tahun lalu, angin malam bertiup sedikit lebih kencang. Kunang-kunang beterbangan, seperti mendengar cerita itu. Malam itu, Lumi tidak bisa tidur. Dari jendelanya, ia melihat cahaya kecil berkelip di dalam hutan bukan seperti kunang-kunang, tapi lebih terang dan hangat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Lumi mengambil syal merahnya dan berjalan pelan keluar rumah. Hutan malam itu indah, dipenuhi cahaya bulan dan suara jangkrik. Cahaya misterius itu seperti memanggilnya. "Aku cuma lihat sebentar," gumam Lumi. Ia mengikuti cahaya itu sampai ke sebuah pohon besar berakar melingkar. Di bawah pohon itu, ia menemukan lentera kecil berdebu. Tapi di dalamnya ada cahaya yang hampir padam. Saat Lumi menyentuh lentera itu, angin berputar lembut dan muncullah roh penjaga hutan berbentuk rusa bercahaya. Rusa itu berbicara dengan suara lembut, seperti gema angin. Sudah lama sekali tak ada manusia yang bisa melihat lentera itu. Lumi terdiam, tapi tidak lari. "Apakah ini lentera hati?" Rusa itu mengangguk. "Cahayanya hampir hilang. Jika padam, lembah akan kembali gelap selamanya." Lumi menggenggam lentera itu. "Apa yang bisa kulakukan?" Lentera ini menyala bukan dengan api, tapi dengan tindakan baik dan hati yang tulus. Dalam perjalanan pulang, Lumi mendengar suara kecil menangis. Seekor anak burung terjatuh dari sarangnya. "Aduh, pasti dingin dan takut ya," bisik Lumi. Ia memanjat pelan, mengembalikan anak burung itu ke sarang Sot Ea Turen. Lentera di tangannya bersinar sedikit lebih terang. Lumi tersenyum lebar. Jadi benar, ini menyala karena kebaikan. Keesokan harinya, Lumi pergi ke pasar desa. Di sudut jalan, ada seorang kakek pengembara tampak lelah dan lapar. Lumi hanya membawa 2 roti dari neneknya. Ia ragu sejenak, lalu memberikan 1 roti pada kakek itu. "Terima kasih, Nak," kata kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Lentera di tas Lumi kembali bersinar lebih terang, kini hangat seperti cahaya senja. Namun malam berikutnya, awan hitam menutupi langit. Kunang-kunang menghilang. Angin bertiup dingin. Dari arah pegunungan muncul bayangan gelap, makhluk kabut yang menyerap cahaya. Ia mendekat ke desa. Roh rusa muncul lagi. Bayangan itu tumbuh dari ketakutan dan keegoisan manusia. Hanya lentera hati yang bisa menghentikannya. Lumi gemetar, tapi menggenggam lentera erat. "Aku takut, tapi aku tidak mau. Desa ini gelap." Lumi berdiri di tengah lapangan desa. Bayangan gelap menjulang seperti kabut raksasa.
Apa kau pikir cahaya kecil itu bisa menghentikanku? Suara bayangan bergema. Lumi teringat neneknya. Anak burung, kakek di pasar, semua kebaikan kecil yang ia lakukan. Aku mungkin kecil, tapi kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia mengangkat lentera tinggi-tinggi. Cahaya emas meledak lembut, menyebar seperti fajar. Bayangan gelap menjerit pelan, lalu menghilang seperti kabut tersapu matahari. Langit kembali cerah. Kunang-kunang muncul lebih banyak dari sebelumnya. Desa bersinar lebih indah. Penduduk desa keluar rumah, kagum melihat cahaya dari lentera di tangan Lumi. Nenek datang dan memeluknya erat. Kau menemukannya, dan kau menyalakannya kembali. Roh rusa berdiri di tepi hutan, lalu perlahan menghilang dengan senyum. Sejak malam itu, lentera hati disimpan di tengah desa. Tapi cahayanya tak lagi bergantung pada satu orang, karena orang-orang desa mulai saling menolong, berbagi, dan berani berbuat baik bahkan dalam hal kecil. Dan Lumi belajar satu hal penting. Cahaya terbesar tidak datang dari api, tapi dari hati yang berani berbuat baik, bahkan saat takut. Kunang-kunang terus menari setiap malam di lembah cahaya, dan lentera kecil itu tak pernah padam lagi.